Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Kamis 17 Oktober 2024. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur terima kasih kami sembahkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu menjagai kami dalam tidur kami sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita diajar untuk senantiasa memiliki kasih terhadap sesama. Dan bukti dari kasih itu salah satu adalah bersikap ramah seorang terhadap yang lain. Kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Dan ini dipesankan oleh Rasul Paulus terhadap umat Kristen di Efesus pada waktu itu. Dan saat ini juga kita pun diminta untuk melakukan hal yang sama, untuk hidup dalam keramahan seorang terhadap yang lain, memiliki kasih mesra dan saling mengampuni. Itulah bukti bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam perintah-perintah Tuhan, saling mengasihi dan saling tolong-menolong, bahkan saling mengampuni, karena Kristus telah mengampuni kita. Karena itu marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Janganlah selalu menutup diri atau tidak peduli pada orang lain, tetapi justru kita diminta oleh firman Tuhan untuk senantiasa menunjukkan sikap ramah terhadap sesama. Bahkan kalau boleh saya memohon juga lewat renungan pagi hari ini, bukan hanya terhadap sesama saudara seiman ataupun orang-orang yang selalu dekat dengan kita, tetapi bahkan kepada siapapun, bahkan kepada orang asing, kita harus ramah dan menaruh kasih. Sebab itulah bukti nyata bahwa kita telah hidup di dalam kasih Tuhan yang telah kita terima. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikianlah hendaknya kita saling mengasihi satu sama lain. Disitulah kita akan nyata bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang telah menerima pengajaran dan mau hidup seturut kehendaknya. Sebab itulah salah satu jalan untuk kita dapat diterima dalam kemuliaan Bapa di sorga kelak. Ketika kita mau hidup melakukan kasih, hidup dengan ramah tamah, kita memiliki kasih yang mesra terhadap sesama, kita saling mengampuni, di sanalah kita nyata-nyata telah hidup seturut kehendak Tuhan. Karena itu,
Jangan sombong saudaraku, jangan menutup diri pada sesama, tetapi mari buka pintu kasih kita, pintu hati kita untuk mau berbagi banyak hal terhadap sesama, supaya kita hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang nyata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan di dalam sorga atas nasihat firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Firman-Mu meminta kami supaya kami ramah seorang terhadap yang lain, bahkan penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebab Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapa, ajar kami senantiasa untuk hidup seturut kehendak firman-Mu, agar kami layak menjadi anak kekasih-Mu dan kami layak menerima mahkota kehidupan kami nanti yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus dan mau taat menuruti firman dan ajarannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Bapa, dan kami memohon pertolongan-Mu untuk hari ini. Kemanapun kami melangkah, Tuhan kiranya menyertai kami dan berkatilah kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami hari ini, agar kami dapat melakukannya dengan baik dan sempurna. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Kamis 17 Oktober 2024. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari jemaat yang berulang tahun hari ini, dan bagi saudara-saudari yang sedang sakit dimanapun saudara dirawat, apakah di rumah sakit atau di rumah saudara sendiri, doa saya semoga saudara lekas sembuh dan pulih kembali, dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan bagi saudara-saudari jemaat yang sedang bergumul berat apapun itu, saya berdoa kiranya Tuhan segera membuka jalan atas segala pergumulanmu, dan jangan khawatir, datang pada Tuhan, bawalah doa-doamu, serahkan segala pergumulanmu, percayalah Tuhan akan menolongmu segera. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan memberkati kamu sekalian. Shalom.